Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Tuhan menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang satu hari ini. Karena kuat kuasa-Mu yang menyertai kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, tertulis di Yeremia pasal 31 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita merasa puas dan ketika hati kita merasa bahagia, maka tentunya kita merasakan kelegaan tersendiri di tengah-tengah hidup kita. Itu juga yang diungkapkan oleh Yeremia pada pasal ini, ketika bangsa Israel pada saat itu dalam pembuangan, hati mereka merana, hati mereka terasa tersesat ketika mereka terbuang. Karena itu melalui firman Tuhan pagi hari ini, perasaan siapa yang tidak merana ketika ditinggalkan seseorang yang dia cintai atau merasa kehilangan, pasti hatinya merana. Perasaan demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka terbuang, mereka tersisih. Pada saat hari itu mereka tidak bisa keluar dari pembuangan itu, hati mereka merana. Karena Allah memberikan hati kepuasan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, Allah membangun bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita tidak akan membuat kita merana. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita tidak akan tersisih, karena Allah hadir dalam keterpurukan di tengah-tengah hidup kita. Allah hadir ketika kita terpuruk. Allah hadir ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berguna. Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Apa janji Allah kepada bangsa Israel ketika mereka terbuang? Bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Allah tidak akan membiarkan bangsa Israel di dalam keterpurukan, tetapi Allah akan membangkitkan kepada bangsa Israel semangat yang luar biasa. Mungkin bisa saja kita rasakan rasanya bagaimana terbuang, bagaimana tersisih, bagaimana tidak diperhitungkan di tengah-tengah hidup kita. Karena itu ketika persoalan yang dihadapi bangsa Israel, ketika mereka merana di tengah-tengah kehidupan mereka, pada saat itu Allah hadir memberikan kepada bangsa Israel suatu janji bahwa mereka akan terpuaskan. Terpuaskan dalam masa kehidupan mereka. Terpuaskan juga di masa depan mereka, karena Allah sudah memberikan janji yang manis kepada bangsa Israel, tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita kadang jalan-jalan yang buntu. Jalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita ada jalan yang tidak mulus yang kita hadapi. Tetapi hari ini ada harapan yang disampaikan oleh nats ini. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun.
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kehidupan kita, karena sebab Allah memberikan kepada kita kesegaran. Ketika kita lelah, ketika kita mengalami suatu kondisi yang terpuruk, sesuatu yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, hati kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Ada harapan yang disampaikan oleh Nats ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi kondisi yang kita hadapi. Ketika Allah memberikan kepada kita harapan pada saat kita merana, Allah akan memberikan kepada kita kepuasan tersendiri, kepuasan batin kita, kepuasan juga di tengah-tengah kehidupan kita, karena pertolongan Tuhan kita rasakan di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memuaskan jiwa dan raga kita ketika kita merasa merana. Tuhan akan memuaskan kehidupan kita ketika hidup kita tidak akan mengalami suatu kondisi yang kita hadapi. Allah akan memberikan kepada kita kepuasan. Hidup kita akan merana ketika kita berjalan di tengah-tengah hidup kita sendiri. Tetapi ketika Allah memberikan kepada kita suatu kepulihan di tengah-tengah hidup kita, maka kita merasakan kelegaan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, kesegaran ketika kita mengalami kelelahan. Tuhan akan memberikan kepada kita kepuasan ketika hati kita merana di tengah-tengah hidup kita. Apapun yang kita pergumulkan, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka hati kita akan puas. Hati kita akan lega menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Seperti bangsa Israel, mereka puas ketika Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu keyakinan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan akan memuaskan kita, memuaskan kehidupan jasmani, dan memuaskan kebutuhan rohani kita juga di tengah-tengah hidup kita. Karena itu bersama dengan Tuhan kita akan puas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pagi hari ini. Ketika hidup kami lelah, Tuhan akan memberikan kepada kami kepuasan. Ketika hidup kami merana, Tuhan akan memberikan kepada kami kelegaan. Berkatilah kami seluruhnya Bapa. Berkati juga jemaat-Mu. Engkau memberikan kepada mereka sukacita. Engkau berikan kepada jemaat-Mu kelegaan ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi segala kemelut dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberikan kelegaan dan kepuasan. Berkatilah seluruh hidup kami di sepanjang satu hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami dalam segala pergumulan dan harapan kami. Tuhan lebih tahu. Berkatilah kami ya Bapa di surga. Melalui kehidupan kami satu hari ini, biarlah kami menjadi berkat. Berkati seisi kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, memberkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram tinggal di kota kami ini. Tuhan, lindungilah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, secara khusus COVID-19. Terpuji Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua.